Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Maulidia, NIM saya 0801113825300889. Di sini saya mendapatkan tugas dari Ibu Anita, yaitu tugas nomor 2, yang dimana di sini saya telah membuat codingannya. Di sini ada include IOStream, yang dimana itu uh, untuk memanggil si in dan si out. Kemudian include si mat itu untuk rumus matematika. Nah, kemudian di sini ada using namespace std itu agar tidak mengulang std lagi di awal. Nah, kemudian di sini kita memakai long factorial in x. Ini itu untuk membuat fungsi bernama faktorial bertipe long atau menerima parameter x. Nah, kemudian long f sama dengan 1 itu membuat variabel f dan memberi nilai awal 1 dipakai untuk menyimpan hasil faktorialnya. Kemudian for in i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan x, kemudian i plus plus. Nah, yang dimana itu perulangan dari 1 sampai x, kemudian fx sama dengan i, yang dimana itu artinya mengalihkan nilai f dengan i. Nah, di sini ada return f, itu mengembalikan hasil faktorial. Nah, kemudian ini adalah tutup dari long faktorial ini. Nah, in main itu yaitu fungsi utama program dijalankan. Kemudian in n, yang dimana membuat variabel integer n untuk input jumlah suku. Nah, kemudian long hasil sama dengan 0 membuat variabel hasil dan memberi nilai awal 0 dipakai menyimpan total penjumlahan. Nah, kemudian si in n itu membaca input nilai n, kemudian for in i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i plus plus itu perulangan dari 1 sampai n, menghitung setiap suku deret. Kemudian hasil plus sama dengan pow faktorial i n min i plus 1 itu yang dimana baris ini tuh hitung faktorial dari i, kemudian yang bagian faktor i, kemudian pow faktor i ini n min i plus 1 itu pangkatkan hasil, kemudian masuk ke hasil itu yaitu mencetak hasil, kemudian ini tutupnya. Nah, mari kita jalankan programnya. Nah, kemudian kita jalankan programnya terlebih dahulu. Nah, ini programnya. Nah, di sini kita bisa masukin contoh ya, masukin itu 3. Nah, di sini kenapa ini hasilnya itu 11? Dikarenakan nih, seperti kayak gini. I faktorial pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 3 itu 1. Jadi 2 faktorial itu 2 sama dengan 2 pangkat 2 itu 4. Nah, kemudian 3 faktorial itu sama dengan 6 pangkat 1 yaitu 6. Maka dijumlahkan. Nah, kemudian itu akan menampilkan hasil 11 ini. Kemudian kita masuk ke bagian flowchart. Nah, di sini ada penjelasan atau algoritma program, yaitu yang pertama memulai program, yang kedua mendeklarasikan variabel n, i, j faktorial hasil, kemudian yang ketiga itu input nilai n, kemudian yang keempat itu set hasil, atau setelah itu hasil sama dengan 0, kemudian yang kelima itu lakukan perulangan dari 1 sampai n, kemudian yang keenam itu faktorial sama dengan 1, kemudian hitung faktorial dengan perulangan dan hitung pangkat faktorial, kemudian tampilkan ke variabel hasil dan ulangi sampai selesai, kemudian tampilkan hasil dan selesai. Di sini yaitu program yang awal tadi saya jelaskan, kemudian di sini ada pseudocode yang diawali oleh var yaitu variabel n, i, j yang mana itu bertipe integer. Nah, kemudian faktorial hasil longs yang bertipe longs atau panjang itu ya. Kemudian begin itu kepala atau untuk memulainya. Kemudian read n akan disimpan di n dan hasil itu berisi berawal dari 0 dan for i maka 1 to n do faktorial maka berisikan dari 1. Kemudian for j berawal dari 1 to
itu faktorial, maka berisi faktorial dikali J N4 hasil, maka hasil plus faktorial pangkat N min I plus 1 kemudian N4 while akan menampilkan hasilnya kemudian selesai. Nah, di sini ada flowchart yang dimana itu diawali dengan mulai, kemudian masukkan input N, dan bagian prosesnya itu hasil berawal dari 0 dan I berawal dari 1. Kemudian masuk ke ulangan, ke if I lebih kecil sama dengan N. Nah, kemudian jika ya, maka akan masuk ke hitung faktorial I. Nah, kemudian hasil plus faktorial I N min I plus 1. Kemudian dia akan masuk ke proses I ke I plus 1, kemudian ke I plus plus. Jika tidak, dia masuk ke if lagi. Jika tidak, akan masuk ke hasil, kemudian selesai N. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.